Ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan MSC Provinsi Indonesia edisi Senin 19 Mei 2025. Bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai dengan 26 berbicara tentang amanat perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Orang-orang Yahudi umumnya percaya bahwa ketika Mesias datang, ia akan menampakkan diri kepada seluruh dunia sebagai Raja dan Juru Selamat. Oleh karena itu Yudas yang bukan Iskariot bertanya, mengapa Yesus hanya menampakkan diri kepada murid-muridnya? Yesus tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, sebaliknya ia melanjutkan pekerjaannya untuk mempersiapkan murid-muridnya menghadapi kepergiannya yang sudah dekat dengan meyakinkan mereka bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Sebaliknya Yesus akan tinggal di dalam mereka bersama dengan Allah Bapanya dan Allah Roh Kudus. Kehadiran Bapa dapat dialami melalui pengalaman kasih. Ini berarti bahwa kriteria Bapa selalu sama, yakni kasih. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam di dalam dia. Yesus menjanjikan kehadiran Tritunggal Maha Kudus yang kekal dalam diri para muridnya yang mengungkapkan kasih mereka yang tanggap kepadanya dengan menaati perintah-perintahnya, khususnya perintah kasihnya. Karena hanya kasih seperti inilah yang akan membuka hati mereka dan membuat mereka menerima kehadiran ilahi dari Allah Tritunggal. Yesus mengacu pada kehadiran Roh Kudus dalam jiwa yang diperbaharui oleh kasih karunia Allah, berulang kali menyatakan dirinya dalam perjanjian lama dan berjanji untuk tinggal di tengah-tengah umatnya. Namun di sini Yesus berbicara tentang kehadiran Allah dalam diri setiap orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita masing-masing adalah bagian dari rantai kasih ilahi. Allah mengasihi manusia, ia mengutus putranya untuk membuktikannya. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, Allah Bapa terus hidup di dalam diri kita bersama putranya dan Roh Kudus. Allah yang kekal ini memberi kita perlindungan dan pemeliharaan Bapa, penebusan dan pengampunan dosa oleh Putra dan pengurusan serta bimbingan Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudari-saudara, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, marilah kita hidup dalam kesadaran terus-menerus akan kehadiran Tuhan Tritunggal yang kekal di dalam diri kita dan berperilaku baik di hadapan Tuhan. Kita juga diajak selama mengalami masa-masa keraguan dan godaan untuk mencari bimbingan dan kekuatan dari Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Marilah kita selalu setia berpegang teguh pada perintah Tuhan untuk selalu mengasihinya dan menuruti perintah-perintahnya. Dengan demikian kita akan selalu diberkati dengan kelimpahan berkat dan kasih-Nya, dan Roh Kudus yang akan diutus akan selalu mendampingi dan melindungi hidup kita, serta memampukan kita untuk berbuat baik dan mengasihi sesama kita, terutama mereka yang miskin, lemah, sakit, dan menderita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.